seger ya Nak ya, Iya. di tengah-tengah kota tapi bisa mendengarkan suara-suara alam. Betul. Halo pemirsa, Hey. jumpa lagi dalam program Dunia Kita, program mingguan produksi VOA Indonesia. Saya Virginia Gunawan. Dan Aryatna Budianto, kami sengaja mengajak Anda untuk rehat sejenak dari kesibukan di kota ya. Apalagi sekarang ini kan panas ya, ada heat wave atau gelombang panas yang melanda Amerika Serikat di beberapa negara bagian. Untung DC nggak terlalu kena. Tapi kita ingin mengajak Anda sekaligus merayakan yang namanya National Public Land Day atau Hari Tanah Publik Nasional. Ini fungsinya untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya tanah publik dan bagaimana menjaganya, merawatnya, melestarikannya. Ya. Biasanya dirayakan dengan berbagai aktivitas pembersihan gitu. Jadi lebih menarik. Aware dan juga memperhatikan lingkungan sekitar. Betul. Apalagi di Amerika Serikat itu lahan itu lebih besar dibandingkan laut ya Nak ya. Ya. Berbanding terbalik dengan Indonesia misalnya yang punya laut Lebih luas komposisinya lebih ya luas daripada gitu. daratannya ya. Nah, ngomong-ngomong soal pelestarian alam dan bagaimana caranya untuk bisa berkelanjutan, ini sekarang kan lagi booming nih Nak, electric vehicle. Oh, Atau mobil listrik. Kendaraan, benar, mobil listrik dan kendaraan Nah. listrik yang lainnya. Ini mereka kan butuh baterai ya. Baterai litium gitu. Nah, ini jadi salah satu Concern, pertimbangan juga dari para pembuat kebijakan. Bagaimana caranya mereka bisa menambang litium ini, tapi juga tetap melakukan metode atau melakukannya secara berkelanjutan supaya Ya. nanti alam tidak rusak. Ya, dan juga kita akan melihat bagaimana para pakar itu mengembangkan berbagai macam alternatif daging dan ikan. Nah, seperti yang kita ketahui, pertanian dan peternakan itu kan adalah yang salah satu penghasil gas metan atau polutan terbesar ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan pangannya semakin banyak, terus Jejak kebutuhan karbonnya juga semakin banyak. betul. Nah, kita lihat teknologi apa yang mereka terapkan. 11 pembangkit listrik panas bumi kini beroperasi di kawasan Danau Garam Gurun, California. Perusahaan Australia, Controlled Thermal Resources, sedang membangun PLTP berikutnya yang akan menghasilkan listrik dari air panas dalam bumi. Sistem ini juga akan menyedot logam berharga, litium, dan materi lainnya. We basically reduce the temperature of the brine, make renewable electricity from that 24/7. We extract the lithium and any other minerals. We have rare earths as well. Litium, komponen sangat penting untuk baterai, banyak tersedia di seluruh permukaan bumi. Even here in the United States, it's plentiful. The challenge is not just finding it and the extraction, but the purification. 3 perusahaan, termasuk Berkshire Hathaway Energy, menguji berbagai cara pengambilan dan pemurnian litium dari air tanah. Menggunakan teknologi masing-masing dalam sistem tertutup dan aman bagi lingkungan. Sebagian besar pasokan litium global berasal dari Bolivia, Argentina, dan Chile yang menggunakan metode penguapan kolam-kolam. Timbul masalah lingkungan seperti kontaminasi tanah dan limbah beracun. Sementara di Australia dan Tiongkok, litium dipanen di tambang-tambang terbuka. It makes more sense to mine lithium here in the U.S. where we have really stringent environmental controls on mining so that we don't thrash the environment. Produksi litium komersil bisa dimulai di Salton Sea, California dalam 2-4 tahun dengan potensi ekspansi. So if they get it up to about 400,000 tons per year of lithium carbonate equivalent, that's equivalent to world production. Seiring melonjaknya harga litium, bursa lapangan kerja pun terinsentif. Luis Olmedo dari salah satu LSM yang tergabung dalam Komisi Lithium Valley ingin perusahaan energi memberi perjanjian tertulis yang menjamin keuntungan bagi warga. Whether it's water, air, land, minerals, and many more things, we're not getting a return investment in our communities. Jika teknologi bekerja sesuai rencana, lembah gurun terpencil ini bisa menjadi pusat ekonomi hijau, menghasilkan listrik berkelanjutan, litium, dan bahkan baterai yang sangat dibutuhkan di masa mendatang. Dari Brawley, California, VOA. Salmon yang tampak sempurna ini mungkin saja berasal dari alam atau dari tambak ikan. Tapi salmon ini dibuat dari sejumlah sel salmon dan dibudidayakan di laboratorium di markas Wild Type di California Utara. We've come up with a way to make salmon cells, and we combine that with a plant base. It's called a scaffold, which helps to give the cells
the right structure to some of the cuts that you're familiar with. Tujuannya adalah untuk melengkapi pasokan salmon saat ini yang mengalami penurunan pesat di tengah naiknya permintaan. So our idea was, let's give them another option that doesn't involve putting added pressure on wild fisheries or continuing to rely on farmed fish. Sementara itu, di perusahaan Upside Foods, uji cita rasa dilakukan untuk potongan ayam yang dibudidayakan dari sel ayam. Ini terlihat dan juga terasa seperti ayam asli. It's real meat that's grown directly from animal cells, so you don't need to raise or slaughter animals, but you can still have the meat that we all love. Dengan melonjaknya populasi bumi, peningkatan permintaan daging dan makanan laut juga berdampak pada lingkungan. So we're excited that cultivated meat offers a better alternative for people that gives them the meat they love without the impact. Selain makanan yang dibuat di laboratorium, sejumlah perusahaan menciptakan alternatif nabati untuk makanan tradisional seperti telur dan bacon. My bacon is a delicious replacement for pork bacon, which mimics the texture, flavor and crunch you get from bacon, but uses 100% pure mushroom mycelium to do that. Menurut Ricardo San Martin yang mengelola Alternative Meats Lab di UC Berkeley, membawa produk berbasis sel ke pasar massal mungkin belum realistis dalam waktu dekat. Scaling up just cells to produce meat, that's not feasible. We need to know how affordable this will be. You know, this is going to be a solution for everyone or just an elite. Perusahaan daging alternatif mengakui konsep ini masih dalam proses pengembangan. It is absolutely a journey that is in progress. It will take years for us to really develop the infrastructure to provide as much meat as people want. Pengembangan daging alternatif ini masih terus dalam penelitian dan berjalan lambat. Tapi pada suatu hari nanti diperkirakan bisa mengubah cara makan masyarakat dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kira-kira rasanya sama nggak ya? Aku juga penasaran sih sebetulnya. Kita tunggu aja nanti ya kalau sudah berada di pasaran. Nah, pemirsa, sekarang kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Masih dalam Dunia Kita yang kami bawakan dari kawasan Rock Creek Park di Washington DC. Nah, ngomong-ngomong akhir September, ini kita juga sebetulnya warga California sih merayakan Hari Suku Asli Amerika. Nah, di Amerika Serikat. Ya, suku Indian Amerika Serikat. California ini memang salah satu yang paling kaya ya dengan tribe atau suku asli Amerika Serikat ini. Nah, para warga dari suku Indian atau suku asli Amerika Serikat ini memang punya concern atau lebih perhatian dengan kondisi alam sekitar, terutama karena memang mereka punya praktek-praktek yang berkaitan dengan alam sekitar ya, Mbak ya. Mulai dari perburuan, tinggal di daerah yang memang belum diadakan pembangunan. Jadi kedekatan mereka dengan alam itu sangat terasa. Nah, ini ada satu liputan soal bagaimana caranya mereka itu mengusahakan untuk merevisi atau melihat kembali pembangunan sebuah dam atau waduk yang mungkin akan merusak habitat dari para salmon yang tinggal di daerah itu. Ya, betul. Dan selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana Taman Nasional Yellowstone. Ini terkenal banget ya. Nah, Taman Nasional Yellowstone ini sudah 150 tahun beroperasi dan dulunya itu ternyata kawasan pemukiman suku asli Amerika Serikat. Nah, sekarang itu mereka berusaha untuk menggait kembali atau melakukan rekonsiliasi dengan suku-suku asli Amerika Serikat. Kita lihat. Tiang totem Spirit of the Waters atau roh perairan, karya pengrajin suku asli Lumni, diarak lebih dari 4.000 km melintasi negara bagian Idaho, Oregon, dan Washington untuk meningkatkan kesadaran akan menipisnya jumlah salmon di perairan Amerika. We'll see the salmon disappear in the next 10 years. They'll be gone if we don't step up and do something to remove them dams so they can get to their natural spawning grounds. Habitat tempat salmon bertelur berada di balik bendungan Snake River di Washington. Dewan Kualitas Lingkungan Gedung Putih melaporkan pembongkaran bendungan sangat penting bagi migrasi salmon. Ini akan makan biaya lebih dari 10 miliar dolar dan akan mengeliminasi sejumlah turbin PLTA yang menghasilkan 4% energi di kawasan ini.
Menurut Northwest Energy Coalition yang beranggotakan berbagai LSM lingkungan dan sipil, juga perusahaan energi Amerika dan Kanada, produksi PLTA tersebut penting, tapi bisa digantikan. The potential to grow our renewable energy base beyond and build on the foundation of the hydropower system with the next generation of renewable energy resources is great. Pendukung bendungan berpendapat energi terbarukan dan irigasi bagi pertanian setempat tidak bentrok dengan kesejahteraan salmon. Anggota Kongres Partai Republik Dan Newhouse meluncurkan undang-undang untuk melindungi dam. The dams and the salmon can coexist. We invest a lot of time, and money, and effort, and resources to make that happen. We have for many years, and those investments are paying off. To me, that says very clearly that the dams are not the problem. Investasi perlindungan alam saat ini termasuk tangga ikan untuk membantu migrasi salmon melewati bendungan. Juga sejumlah lokasi penangkaran untuk memperbanyak jumlahnya. We collect adults and bring them back here to spawn, and then as the females are ripe, we'll take the eggs and we'll fertilize from the males, and then we will incubate the eggs. We hatch them out and then bring them outside and start feeding them. Sementara itu, bendungan Sungai Elwha dibongkar 10 tahun lalu. Kini, aliran air dari Pegunungan Olimpik ke Selat Juan de Fuca membawa salmon dalam jumlah yang terus bertambah. Dari negara bagian Washington, VOA. Taman Nasional Yellowstone terkenal dengan berbagai atraksi, menarik jutaan pengunjung tiap tahun. Kisah-kisah suku asli Indian Amerika kini ditampilkan dalam perayaan ke-150 pembukaan Taman Nasional yang membentang di negara bagian Montana dan Wyoming ini. Untuk pertama kalinya setelah 1,5 abad, tenda-tenda tipi kembali terlihat. Perayaan terdiri atas acara kebudayaan dan pertemuan publik dengan suku-suku asli Amerika Serikat. Mereka mulai digusur pada akhir abad ke-19. Keluarga Winona, marga Shohoone-Bannock, adalah yang terakhir dipindah paksa. My grandma told me not to come here. She told me not to be speaking about these things because it's a bad memory for her. When she got herded from her homeland that way, and it's very emotional, because this was her homeland. She was told to leave and never come back, and she never did come back. Obviously, people aren't going to inhabit Yellowstone again. It is a national park, but we want the cultures known. We want people to acknowledge the tribes that were once inhabiting this land, and throughout the entirety of America. That we're not just reservations, we're not just casinos, we're not just powwows. We have deep cultural heritages. Seniman Arapaho dan Paiute Utara, Paddy Baldes, menampilkan anyaman ranting sosok bison, hewan yang sakral dalam budaya Indian, dibawakan oleh para penari dari beragam suku. And for a lot of years I didn't know how to feel, because it's kind of either a tourist or a museum where I can't touch anything, and it's really important that my peers, the people that are from this land, walk on it with confidence and take up the space that they should in a way that they're proud of. Ini merupakan upaya Dinas Taman Nasional untuk merestorasi dan meluruskan kembali narasi sejarah. They were on this landscape long before Yellowstone was a national park, and we've done a significant amount of engagement, especially in the year leading into the 150th, with all of our affiliated tribes to have them help us do a better job. The Park Service has a duty to tell America's history, the good and the bad. Dinas Taman Nasional berharap aktivitas ini bisa berkembang, melibatkan lebih banyak suku asli Amerika. Dari Yellowstone National Park, VOA. Sekarang kita istirahat lagi, Jin. Jangan kemana-mana pemirsa, selanjutnya kita punya cerita-cerita lain dari Amerika Serikat, tapi setelah yang satu ini tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa,
kita masih dari kawasan Rock Creek Park di Washington DC, dan kami memang ini sebenarnya daerah untuk piknik ya biasanya. Betul, tapi juga bisa dipakai untuk rekreasi, olahraga. Ini kan banyak orang lari-lari, main sepeda. Unik juga untuk melihat generasi muda di Amerika Serikat ini sekarang cukup aktif ya, mungkin Betul. dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Iya. Dan mereka memang lebih aware dengan bagaimana caranya, satu, menjaga kesehatan, menjaga penampilan juga sih ya, kebanyakan seperti itu. Tapi juga yang penting adalah mereka bisa mencoba hal-hal baru, mungkin sesuatu yang tidak lazim. Kalau misalnya ekskul basket atau ekskul apa karate, itu mungkin agak lazim gitu ya. Bagaimana dengan wushu? Luar ini biasa nih. bela diri yang sekarang mulai naik daun ya di kalangan anak-anak muda di Amerika Serikat, dan bahkan ini dipelajari oleh seorang diaspora Indonesia yang memang bermukim di kawasan Washington DC ini, sampai dia menang loh, menang juara Pan American. Luar biasa. Kaika Kusuma adalah pelajar SMA The Madeira School di McLean, negara bagian Virginia. Ia menekuni olahraga wushu sejak usia 5 tahun di Omei Wushu Kung Fu Center. It was founded a little over 30 years ago by our master Shaolin Lu. She, I guess, was a former wushu professor in China, graduated from Beijing Sports University. Perpaduan olahraga dan seni bela diri adalah alasan utama Kaika menekuni wushu. I think it's because of the balance between kind of like speed, power, but also like flexibility and grace. Yeah, I think it's rare that you find that in a sport and in a martial art. Tahun ini Kaika terpilih menjadi atlet wushu nasional mewakili Amerika Serikat dalam kompetisi internasional seperti kejuaraan tingkat benua Pan American Wushu di Brasilia, Brasil akhir Juli 2022. Yeah, I competed in 4 events. So I competed in bare hand, straight sword, spear, and also choreographed sparring with a partner. And I ended up winning gold in all of the events. So it's still a little bit hard to believe because I competed with a lot of athletes that I look up to and who are world class. They've competed in world level competitions, not just Pan American level. Prestasi ini selain berkat kerja keras Kaika juga karena bimbingan guru atau shifu yang menempanya, termasuk pelatih Eugene Moy yang telah mendampingi Kaika sejak kompetisi pertamanya tahun 2014. Personally, I'm very proud. It is a little surreal actually. She, I guess, is almost a senior in high school, and I think seeing her compete this time in Brazil, even compared to 2 months ago in Texas, I felt like there was a large difference in sort of her performance, her approach to the competition. Peran pelatih dan orang terdekat memang sangat membantu kesiapan mental para atlet menjelang bertanding. Menjadi atlet pelajar, prestasi Kaika juga amat tergantung pada dukungan waktu dan biaya dari orang tuanya. Olahraga ini mungkin belum sepopuler olahraga lain di Amerika. Seperti sepak bola, bola basket, tenis, atau senam yang bisa memperoleh sponsor. Jadi apapun ini juga kita harus dukung dari sisi biaya juga. Dari Fairfax, Virginia, VOA. Nah, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam dunia kita, berarti waktunya untuk pamit dulu. Tapi kalau misalnya mau nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Atau yang paling gampang ya, cari di YouTube di channel VOA Indonesia. Ya, nah pemirsa, kami juga nantikan Anda jadi sahabat kami di media sosial. Like, ada follow Twitter, Instagram, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Nanti dari situ kami juga harapkan Anda bisa ngirimkan pertanyaan Nah, nih. ayo nanti kita kasih kenang-kenangan dari VOA ya bagi yang sudah mengirimkan pertanyaan dalam bentuk video. Kalau gitu kami pamit dulu dari Rock Creek Park ya di Washington DC. Saya Aryatna Budianto dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.